Sesi 4. Aplikasi Adobe Illustrator untuk membuat desain brosur sederhana dengan elemen tipografi. Tujuan dari sesi 4 ini adalah agar siswa memahami konsep tipografi, desain, komunikasi visual, dan desktop publishing. Dan tujuan yang kedua adalah siswa mampu mengaplikasikan fitur-fitur Adobe Illustrator untuk membuat elemen tipografi. Bagian yang pertama, konsep tipografi, desain komunikasi visual, dan desktop publishing. Tipografi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang huruf cetak. Di dalam desain grafis, tipografi didefinisikan sebagai suatu proses seni untuk menyusun bahan publikasi menggunakan huruf-huruf cetak. Seorang desktop publisher dan desainer tidak bisa terlepas dari unsur tipografi, karena seorang desainer atau desktop publisher dalam membuat desain poster pasti berurusan dengan huruf dan teks. Perkembangan dari tipografi ini dipengaruhi oleh faktor budaya dan faktor teknik pembuatan. Karakter tipografi yang ditimbulkan dari bentuk hurufnya bisa dipersepsikan secara berbeda. Ini adalah contoh desain dengan menggunakan konsep tipografi, yaitu deretan-deretan teks yang membentuk kalimat dan memiliki suatu estetika. Rangkaian huruf dalam sebuah kata atau kalimat bukan saja bisa berarti suatu makna yang mengacu pada sebuah objek ataupun gagasan, tetapi memiliki kemampuan untuk menyuarakan suatu citra ataupun kesan secara visual. Dari contoh gambar di samping kanan ini, kumpulan dari teks-teks ini yang merupakan menu-menu kopi, membentuk estetika yang menyerupai gelas. Ada berbagai cara pendekatan untuk memperdalam ilmu maupun wawasan mengenai ilmu tentang huruf, dalam hal ini tipografi. Yaitu pertama melalui pengenalan sejarah dari huruf itu sendiri. Kedua tentang anatomi, ketiga tentang jenis huruf, keempat tentang perbandingan dari bentuk-bentuk huruf, 5 tata letak huruf, dan yang keenam adalah tentang warna, dengan yang ketujuh adalah ciri bentuk huruf dengan emosi pesan yang hendak disampaikan. Jangan pada PJJ kali ini, di sesi keempat ini, kita akan berfokus pada tata letak dan warna. Sejarah huruf sebelumnya dimulai sejak lama, ya. Namun yang tercatat di sini dipelopori oleh salah satu pelopornya adalah Johann Gutenberg, ya. Dan tentang sejarah ini Anda bisa mempelajarinya lebih detail melalui situs ini, The Art Times, ya, di mana zaman sebelum Masehi huruf dan gambar tidak dipisahkan, ya. Jadi bahasa huruf sama dengan bahasa gambar, atau kalau di Mesir dikenal dengan istilah hieroglif, ya. Dan makin ke belakang makin berkembang menjadi huruf-huruf modern. Dua aspek yang bisa dipelajari dari anatomi huruf adalah yang berkaitan dengan bentuk fisik dan juga bentuk konstruksi, ya. Anda bisa mempelajarinya di berbagai situs, ya. Dan kalau Anda ingin mendownload font-font yang direkomendasikan secara gratis, ada cukup banyak situs yang menyediakannya. Salah satunya adalah situs di bawah ini, ya. Ini yang sering saya pakai juga. Ini adalah contoh-contoh dari tipografi di mana huruf pingpong at top floor ini membentuk raket tenis, ya. Sedangkan kalau ini bentuknya sudah ada, tetapi teks menirukan atau menyesuaikan dengan bentuk ruang, ya, bentuk tempat teks itu berada. Bagian kanan adalah permainan warna, George Nelson Design, dan dari sini kita bisa melihat bahwa ada istilah on design. Ini di sini ada water, di mana huruf A ada tanda tetesan air yang
menjadi bagian dari huruf A, ini juga seni tipografi, dan ini ada Halloween Party juga kombinasi dari 1, 2, 3 warna ini, warna putih, hitam, dan orange. Ini adalah contoh tipografi dari desainer tanah air yang bernama Alex Pracaya. Ini dia dipublis, semua karya-karyanya sebagian besar dipublikasikan di akun Facebook dari Alex Pracaya ini dan cukup menginspirasi banyak orang ya. Misalnya tokoh Soekarno, K-nya diekspos menjadi gambar seperti ini. Ini termasuk tipografi ya.